Kita akan berhenti sejenak untuk merenungkan ayat Al-Quran tersebut. Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir la'inir rajim. In tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Ini sikap kaum munafikun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In tusibka hasanatun tasu'hu. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in tusibka hasanatun, jika kebaikan mengenang engkau, menjadi bagianmu, jika engkau mendapatkan hasanatun, kebaikan, tasuhum, maka kebaikan itu menjadikan orang-orang munafikun sakit hati, menjadi tidak suka denganmu. Ketika engkau mendapatkan kebahagiaan, ketika engkau mendapatkan hasanatun, kebahagiaan, kemenangan, kejayaan, apapun yang dialami oleh Rasulullah berupa kejayaan, kemenangan, benar-benar akan menyakitkan kaum munafikun. Tasuhum. Namun sebaliknya, wa in tusibka musibatun, jika musibah menimbamu, maka orang-orang munafikun akan mengambil sikap demikian. Yaqulu qad akhadna amrana min qablu. Kami telah mengambil ancang-ancang sikap sebelum musibah itu terjadi, sehingga kita pun selamat. Cuma Nabi yang mengalami musibah tersebut. Wa yatawallaw, mereka berpaling meninggalkan Rasulullah. Wa hum farihun, dalam keadaan mereka bersuka cita. Jika Rasulullah mendapatkan kebaikan, mereka bersedih. Jika Rasulullah mendapatkan musibah, mereka bergembira. Inilah ciri orang-orang munafikun yang Allah ceritakan dalam surat Al-Quran pada ayat 50 surat Taubah. In tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Ini pertama, bahwa apapun yang dialami oleh Rasulullah, kegembiraan akan menyakitkan. Kita tidak ukur dalam jiwa kita. Apakah ketika Rasulullah mendapatkan kebahagiaan kita bersedih atau tidak? Apabila kita bersedih, wal'iyadzubillah, berarti kita bukan tergolong orang-orang yang mukminun, dan justru kita tergolong orang-orang yang munafikun, dan itu insyaallah jauh dari kita. Namun apakah kalau Rasulullah mendapatkan musibah kita juga bersukacita seperti kaum munafikun? Tentunya juga sikap yang demikian jauh dari para pecinta Ahlul Bait. Justru para pecinta Ahlul Bait, dimanapun mereka berada, apapun kebaikan yang dialami oleh Rasulullah, mereka ikut bersukacita dan bergembira. Di hari kegembiraan, di hari Rasulullah mendapatkan kebahagiaan, kita pun ikut bergembira, merasakan kegembiraan itu. Kapanpun Rasulullah mendapatkan kesedihan, kita pun merasakan kesedihan itu. Dan itu bukti bahwa kita bertolak belakang dari mental dan sikap kaum munafikun. Kemudian yang kedua, Allah berfirman, in tamsaskum hasanatun tasu'hum. Jika kalian kaum mukminin disentuh mendapatkan kebaikan, orang-orang munafikun bersedih. Kalau pada ayat yang pertama, apabila Rasulullah mendapatkan kebaikan, kaum munafikun bersedih. Ayat ini berkata, apabila kaum mukminin mendapatkan kebaikan, orang-orang munafikun bersedih. Namun sebaliknya, wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kalian mengalami musibah, mendapatkan sayyi'atun, maka orang-orang munafikun akan bergembira. Namun anjuran Allah pada lanjutan ayatnya, wa in tasbiru wa tattaqu
la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Senjata yang harus kita pakai mempersenjatai diri untuk menghadapi kaum munafiqun adalah wa in tasbiru wa tattaqu. Kita bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka tipu daya kaum munafiqun tidak akan berbahaya sedikit pun bagi kita. Dua ayat itu sebenarnya menjelaskan kepada kita watak dan sikap kaum munafiqun. Sementara kaum mukminin dituntut memiliki sikap yang harus bertolak belakang dengan sikap kaum munafiqun. Tidak ada di antara kaum muslimin yang berbeda pendapat bahwa apa yang dialami oleh Al-Husain di Karbala benar-benar menyakitkan Rasulullah SAW. Tidak ada yang meragukan itu. Karena yang anjuran ayat ini mengatakan, kalau kaum munafiqun apabila Rasulullah mendapatkan musibah, mereka wayatawallau wa hum farihun, maka tuntutan sikap yang harus diambil oleh kaum mukminun adalah apabila Rasulullah mendapatkan musibah kita bersedih. Dan apa yang kita lakukan sekali lagi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ayat suci Al-Quran, apa yang diingatkan melalui ayat ini, agar jangan sampai kita terjangkit oleh penyakit kemunafikan dan menjadi gembira di saat Rasulullah bersedih dan bersedih di saat Rasulullah bergembira. Tidak ada yang meragukan bahwa peristiwa Karbala benar-benar menyakitkan kaum mukminun. Dan tidak ada yang meragukan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah mukminun dan amirul mukminin. Beliau telah bersedih. Lalu apakah kita juga akan menampakkan kegembiraan terhadap peristiwa Karbala sementara Rasulullah bersedih, Al-Imam Amirul Mukminin dan kaum mukminin bersedih tentang peristiwa tersebut? Ini adalah salah satu dari sekian banyak bukti bahwa apa yang dilakukan oleh para pecinta Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam adalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran Al-Karim, bukan sesuatu yang menyimpang dari Al-Quran Al-Karim, bukan sesuatu yang jauh dari bimbingan Al-Quran. Semua yang diajarkan oleh Ahlul Bait adalah jaminan bahwa kita tidak mungkin jauh dari Al-Quran Al-Karim. Kita mengikuti Ahlul Bait, secara otomatis kita benar-benar di jalan Al-Quran Al-Karim. Namun kalau kita yang mengklaim diri kita berjalan di bawah Al-Quran tanpa bimbingan Ahlul Bait, itu bukan jaminan yang bisa dipastikan. Bisa jadi kita berandai-andai dan menganggap kita sedang berjalan di atas rel Al-Quran, sementara Al-Quran benar-benar bertolak belakang dengan keyakinan dan sikap kita. Karena ya, dalam suasana duka memasuki bulan suci, bulan Al-Muharram Al-Haram, memasuki bulan sedih, bulan di mana dihormati bahkan oleh kaum jahiliyah, dan Islam pun melanjutkan bahwa ini adalah bulan yang harus kita hormati. Maka adalah hal yang sangat sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sesuai dengan tuntunan Ahlul Bait apabila juga kita menampakkan kesedihan. Di hari-hari ini kita selalu dituntut untuk membayangkan apa yang terjadi di Karbala. Kita mungkin akan mengingat dengan membaca kembali sejarah Karbala. Tidak harus hanya di tanggal 10 kita membacanya, mungkin kita akan ulang dan kita ulang untuk terus dan terus mengingat Ahlul Bait. Kita bagaimana bisa mengingat kesedihan Rasulullah ketika menyaksikan peristiwa itu. Andai beliau masih hidup, tidak ada orang lain yang layak untuk kita ucapkan bela sungkawa melebihi beliau. Andai Al-Imam Amirul Mukminin hidup dalam suasana itu, tiada orang yang layak untuk kita ucapkan bela sungkawa melebihi beliau. Andai Az-Zahra alaihissalam hidup, tentulah bela sungkawa kita akan alamatkan kepada Bunda Zahra alaihissalam.